Bapak. Sebentar lagi kami akan memulai acara siraman rohani pada hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak. Terima kasih Bapak. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Anggoro. Silahkan Pak. Oke, terima kasih Mbak Seva ya. Baik Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kembali Pak Anggoro ucapkan selamat pagi ya. Meskipun sudah jam 1 yang tetap Pak Anggoro ucapkan selamat pagi sebagai bentuk rasa semangat kita bersama untuk berproses. Kita meskipun acaranya adalah siraman rohani, jadi seperti seolah-olah Pak Anggoro yang akan memberikan materi, tetapi di sini Pak Anggoro lebih akan mengajak bagaimana kita melihat diri kita kembali berkaitan dengan kekuasaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Sebelum kita lanjut, Mbak Seva, untuk waktu yang diberikan sampai jam berapa ya materi yang bisa kita berproses bareng nanti? Dari jam 13.10 sampai 13.50 Pak. Nanti juga ada sesi tanya jawab mengenai materi. Oke, baik. Ya, ketika kita berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan, kekuasaan Tuhan, bagaimana kita berproses semakin mengenal. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sekarang ini kan berawal dari proses. Jadi bukan langsung serta-merta tiba-tiba percaya, tiba-tiba tahu, tapi adalah sebuah proses. Bagi Pak Anggoro sendiri, percaya kepada Tuhan adalah sebuah proses yang Pak Anggoro jalani ya selama hampir 34 tahun. Selama 34 tahun ini berproses bagaimana bisa semakin percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh ada dan sungguh-sungguh maha kuasa. Bahwa kekuasaan Tuhan itu sungguh-sungguh nyata. Mengapa Pak Eng katakan bahwa ini adalah suatu proses? Karena di dalam hidup kita sehari-hari ya, bahkan yang sekarang ini terjadi, tidak sedikit di luar sana, orang-orang yang mengatakan dirinya beragama, entah itu beragama Katolik, beragama Nasrani ya, tidak sedikit orang-orang yang masih meragukan, benarkah Tuhan itu Maha Kuasa? Benarkah kekuasaan Tuhan itu sungguh-sungguh terjadi? Benarkah Tuhan itu sungguh-sungguh ada? Kalau memang Tuhan itu ada dan sungguh-sungguh berkuasa, mengapa hidup kita masih seperti ini? Kalau Tuhan itu sungguh-sungguh berkuasa, mengapa yang saya minta tidak pernah terkabulkan?
sebuah proses bagi setiap orang untuk bisa mengenal Tuhannya dan mengerti tentang betapa Tuhan itu sungguh-sungguh berkuasa, sungguh-sungguh memiliki kekuasaan atas hidupnya. Ketika kita kembali melihat lagi kekuasaan Tuhan itu seperti apa, di sini kita seolah-olah membatasi Tuhan tentang kekuasaannya, tentang kuasanya. Ya, dengan tadi mengatakan kalau Tuhan itu sungguh berkuasa, bahwa Tuhan itu punya kekuasaan yang begitu luar biasa, Dia sungguh maha kuasa, kenapa hidup masih seperti ini? Kenapa saudara saya harus mengalami hal itu? Kenapa teman saya harus mengalami hal itu? Nah, coba kita renungkan bersama, seberapa yakinkah diri kita tentang Tuhan di dalam hidup kita. Sebelum kita benar-benar melihat tentang Tuhan itu sungguh maha kuasa, Tuhan itu sungguh berkuasa. Coba kita lihat dulu dalam diri kita. Seberapa jauh aku sudah mengenal Tuhan. Sebagai sharing yang bisa paling awal dalam acara ini, Pak yang beragama Katolik itu dari lahir, sebagai orang Katolik dari lahir. Tetapi benar-benar menjadi seorang yang benar-benar taat kepada Tuhan, benar-benar menghayati Tuhan sungguh hadir di dalam hidup, ya mungkin baru sekitar berawal dari tahun 2005. Kenapa baru tahun 2005? Lah sebelumnya bagaimana? Apakah Pak Eng ini tidak percaya kepada Tuhan? Apakah Katoliknya itu seperti apa? Sebelum tahun 2005, ya memang Pak Eng beragama Katolik, tetapi hidupnya itu segala yang dilakukan hanya sekedar rutinitas. Oh, saya orang Katolik, saya wajib ke gereja. Oh, saya wajib membaca kitab suci. Oh, saya wajib ikut dalam kegiatan gereja. Hanya terjebak dalam rutinitas kewajiban, tetapi tidak menghayati itu. Jadi ketika mencoba mengerti tentang seberapa besar kuasa Allah, kuasa Tuhan di dalam hidup kita, tidak ada sama sekali yang nyantol, yang membekas di dalam hati Pak Anggoro pada waktu itu.
ketika tahun 2005 ada satu kejadian yang menjadi titik tolak awal kehidupan sebagai seorang yang benar-benar menjadi percaya kepada Tuhan. Yang sebelumnya hanya karena dari keluarga yang percaya kepada Yesus, kemudian diturunkan kepada anaknya, kemudian hidup dalam keluarga yang percaya kepada Yesus, tapi tidak pernah mengalami kehadiran Yesus, kehadiran Tuhan Allah di dalam hidup. Ketika tahun 2005 ada kejadian yang luar biasa yang seharusnya menurut orang-orang juga diyakini bahwa di tahun itu menurut orang-orang bahwa saya sudah meninggal. Seharusnya sudah meninggal. Tetapi entah apa yang terjadi, apa yang ada di pikiran orang-orang pada waktu itu, masyarakat di desa tempat tinggal saya, tidak terjadi. Bahwa saya masih bisa hidup dan bernafas sampai sekarang ini. Ada satu kejadian, dari kejadian itulah yang pada akhirnya membuat saya sebagai orang yang percaya kepada Yesus karena berasal dari keluarga, berasal dari hanya sekedar warisan, berubah mencoba menggali secara pribadi Yesus itu seperti apa, Allah itu seperti apa sebenarnya, Tuhan itu seperti apa. Ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini mungkin juga pernah mengalami hal yang sama. Atau bahkan mungkin teman-teman sekalian kelas 10 sampai kelas 12 mungkin juga punya pengalaman hal yang sama. Tapi mungkin juga ada yang belum mengalami ataupun tidak mengalami hal itu. Kepercayaan yang kita miliki saat ini, ya kita percaya kepada Tuhan Allah, kepada Yesus, mungkin ada yang berasa seperti saya, sebuah warisan dari keluarga yang disampaikan secara turun-temurun, keluarga Katolik, kemudian anaknya Katolik. Tetapi mungkin juga ada yang mengalami proses yang lain, mencoba untuk semakin mendalami, mengerti siapa itu Yesus, siapa itu Tuhan Allah di dalam hidup. Maka bagaimana caranya kita untuk bisa semakin mengerti Yesus, semakin mengerti Tuhan Allah kita. Betapa berkuasanya Dia. Bagi kalian mungkin ya yang masih dalam usia sekolah, pelajaran agama, kegiatan-kegiatan rohani itu mungkin hal yang menjemukan, hal yang membosankan. Karena di luar sana masih cukup banyak hal-hal yang lebih menarik menurut kalian.
Tidak hanya kalian sebenarnya. Bahkan orang dewasa pun ketika diajak kegiatan yang rohani, betapa sulitnya untuk menggerakkan hati mereka ini. Mbak Seva, kita yang Nasrani, siswa Nasrani ini ada berapa Mbak Seva totalnya? Untuk yang join di sini ada 54, Pak. 54. Seharusnya ada berapa? Kalau pasnya berapa saya kurang tahu, tapi sekitar 50-an, Pak. Oke. Mungkin Pak Pak Yo bisa menginfokan seharusnya ada berapa anak? Gimana, Pak? Yang Nasrani ada berapa anak total di sekolah? Kalau baik Pak, ini kita sedang dulu Pak ya, apa kaitan dengan jumlah, nanti kita coba sampaikan sebentar lagi. Ini baru kita cek dulu, nanti sebenarnya wali kelas juga harusnya menghitung masing-masing ya. Tapi yang jelas di setiap kelas ada sekitar macam-macam ya, ada 3, ada Oke. apa. Ini sedang kita hitung Pak, sebentar Pak. Oke. Baik, sebenarnya saya tanya hal itu Pak Nehi maupun Mbak Seva untuk memberikan apresiasi bahwa tidak sedikit ya orang-orang yang ketika diajak untuk kegiatan semacam ini, kita siraman siroh ini, kegiatan rohani seperti ini, ada yang secara sukarela, secara sadar, oh hal ini penting bagi saya untuk bisa semakin mengenal Tuhan Allah tanpa paksaan. Tetapi tidak sedikit pula yang seolah-olah ya harus diberi semacam sanksi ataupun peringatan. Ayo ikut ya, kalau tidak ikut nanti ada sanksi, tidak ada nilai dan semacamnya. Jadi saya secara pribadi mengapresiasi teman-teman. Iya Pak. Anggara, ada 57 Pak harusnya. 57. Oke. Ya, karena ini sepertinya yang bergabung juga ada Bapak Ibu guru juga ya. Iya. Bapak Ibu guru sepertinya tadi saya lihat ada Bu Era, ada Pak Yo, ada Bu Siwi, ada siapa lagi saya kurang belum cek semuanya. Tapi yang jelas kelas 10 harusnya ada 25, kelas 11 ada 18, kelas 12 ada 14 yang Nasrani, Pak. Oke. Kalau sanksi pasti ada sanksi Pak bagi tidak ikut Pak. Baik, terima kasih Pak Ne. Ya, jadi inilah yang sebenarnya yang tadi maksud saya tanyakan adalah tema kita adalah semakin memahami Tuhan, pemahaman akan kekuasaan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa mengenal kekuasaan Tuhan? Ya, cara paling sederhana adalah ya dengan ikut kegiatan semacam ini, ikut pelajaran agama. Tetapi, yaitu tadi, kegiatan semacam ini kadang kurang menarik ya, dibandingkan dengan mungkin kegiatan-kegiatan yang lain. Misalnya, makan-makan, kegiatan nonton, main game, ngerumpi bareng dengan teman-teman, itu lebih menarik dibandingkan dengan acara semacam ini. Pelajaran agama pun kadang tidak sedikit ya, bahkan jujur ya, Pak Anggoro, saya dulu ketika seusia kalian. Kalian kapotnya Bu.
ketika seusia kalian, seusia anak SMA, itu juga ikut pelajaran agama itu ya ada rasa seolah-olah terpaksa. Jadi seperti tadi saya katakan, saya kenal Yesus benar-benar mencoba untuk mendekatkan diri kepada Yesus secara pribadi, secara sungguh-sungguh, itu baru tahun 2005. Itu SMA kelas 3. Di bulan Januari, jadi sudah hampir lulus SMA. Baru mencoba untuk mengenal Yesus secara mendalam sebagai orang Nasrani. Membaca kitab suci. Seberapa sering membaca kitab suci? Yuk, boleh on mic lo ya. Ini siraman rohani tapi mungkin agak sedikit berbeda. Jadi yang mau menjawab boleh on mic, bahkan mungkin para panitia, Bapak Ibu guru. Seberapa seringkah Anda membaca kitab suci dalam ya mungkin 1 minggu lah. Dalam 1 minggu, apakah ada yang membaca kitab suci setiap hari? Mungkin membaca 6 hari, membaca kitab suci. Atau mungkin separuhnya 3 hari, selama 3 hari. Entah itu berturut-turut atau dijeda. Hari Minggu baca, Senin tidak, Selasa membaca, dan seterusnya. Atau malah tidak membaca sama sekali. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Bagaimana kita bisa menyayangi Tuhan kita, mencintai Tuhan kita jika kita tidak mengenalnya? Bagaimana cara mengenalnya? Bisa mengenalnya jika tidak pernah tahu tentang Tuhan. Bagaimana bisa tahu dan kenal jika tidak pernah mendalami atau mencoba mencari tahu tentang Tuhan? Ya, pengalaman buruk saya adalah, pengalaman saya yang jelek adalah dari kecil sampai di 2005 atau 2004 akhir itu adalah masa-masa di mana saya sebagai orang Nasrani tapi tidak menjiwai atau tidak benar-benar Yesus ada di dalam diri saya. Ketika 2005 itu baru benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh berkuasa. Kekuasaan Tuhan sungguh luar biasa. Kuasa Tuhan sungguh besar. Dan dalam prosesnya akhirnya sampai sekarang ini saya menjadi seorang guru agama. Teman-teman saya, ya, teman-teman saya ketika SD, SMP, dan SMA, ketika tahu, ketemu saya dan tahu bahwa saya bekerja sebagai seorang guru agama, mereka tidak pernah percaya, tidak yakin bahwa temannya dulu ini sekarang sudah jadi guru agama.
Bagaimana mereka punya pemikiran seperti itu? Ya, karena teman-teman saya pada waktu itu tahu saya ini seperti apa orangnya. Jarang bicara, jarang tersenyum, jarang ngomong, jarang bersosialisasi dengan orang. Baca kitab suci mungkin bisa 1 bulan sekali, atau hanya ketika di sekolah pas pelajaran agama disuruh membaca kitab suci. Jadi kehidupan sebagai orang Nasrani sangat jauh dari kata baik. Manusia belajar untuk mengenal Tuhan. Yang semula mereka tidak mengenal Tuhan, perlahan-lahan menjadi mengenal siapa itu Tuhan. Kalau kita membaca dalam kitab suci di Perjanjian Lama, ada cukup banyak ya orang-orang yang awalnya tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal kuasa Tuhan. Nabi Musa, apakah dari awal dia sudah kenal dengan Tuhan, kenal dengan Allah, mengerti tentang Allah? Tidak. Musa mengenal Allah ketika dia berada di padang dan bertemu dengan Allah dalam bentuk api, semak yang menyala. Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Dari Musa kemudian diturunkan kepada anak cucunya sampai sekarang, sampai kita saat ini ya. Kita berusaha untuk memahami tentang kekuasaan Tuhan. Meskipun seperti tadi yang Pak Eng awal katakan, kita itu seolah-olah kadang membatasi kemahakuasaan Tuhan. Kalau memang Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu punya kuasa, kenapa hidup saya masih seperti ini? Satu yang harus kita pahami ketika kita berbicara tentang kekuasaan Tuhan, betapa Tuhan itu berkuasa, kenapa yang kita alami itu tidak seperti yang kita inginkan. Mengapa yang
kita harapkan tidak segera terwujud atau bahkan tidak pernah terwujud sama sekali. Apa yang kita harapkan tidak terwujud atau belum terwujud atau tidak terkabul, mungkin saja bahwa itu bukan yang terbaik bagi kita semua. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kita minta kepandaian kepada Tuhan. Kita minta rezeki kepada Tuhan. Apakah Tuhan tiba-tiba memberikan uang? Apakah Tuhan tiba-tiba menaikkan IQ kita? Tuhan, saya itu tidak pandai dalam meracik obat. Saya sering lupa dengan struktur obat. Saya sering lupa dengan rumus. Tuhan, tolong berikan saya kemampuan untuk bisa mengingat. Apakah Tuhan tiba-tiba akan langsung meningkatkan IQ kita dan membuat kita menjadi mudah untuk mengingat? Apa yang saya tanyakan, apa yang saya ucapkan ini mungkin seolah-olah bercanda ya, bergurau atau lucu, tapi ini yang kadang terjadi di sekitar kita. Bahwa orang sering mempertanyakan, kalau memang Tuhan itu ada dan dia berkuasa, kok apa yang saya inginkan, saya minta nggak pernah dikabulkan. Tuhan, saya itu ingin menjadi seorang apoteker, seorang farmasis. Tetapi mencium bau obat saja, saya nggak kuat. Tuhan, tolong bantu saya, ubah saya supaya bisa menjadi seorang yang bisa bertahan dengan bau obat. Kalau Tuhan bisa mengabulkan doa saya, maka saya akan selalu berdoa kepada Tuhan. Saya akan memberikan berbagai harta yang saya miliki untuk Tuhan. Ini malah lebih parah lagi, kita nyogok Tuhan. Tuhan memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Tuhan selalu datang dan pasti akan datang di saat kita membutuhkan. Dan itu yang terbaik. Ketika seusia kalian ya, dari SD, saya selalu bercita-cita untuk menjadi seorang tentara. Dari SD ya, bercita-cita jadi tentara. Berlatih banyak hal. Belajar banyak hal berkaitan dengan menjadi seorang tentara. Di SMP semakin dikuatkan lagi, saya ingin jadi tentara, maka saya berlatih dengan fisik saya, berlatih dengan berbagai pengetahuan tentang kenegaraan. Supaya apa? Ketika nanti lulus SMP bisa masuk ke sekolah yang memang mengarah kepada tentara.
keinginan yang saya inginkan. Ternyata apa yang saya inginkan itu tidak terkabulkan. Sudah belajar siang malam, melatih fisik sampai berlebihan, tapi ternyata apa yang diinginkan tidak dikabulkan, tidak terwujud dengan berbagai macam halangan. Mulai dari orang tua yang tidak sanggup memberikan biaya pendidikan kalau masuk di sekolah tentara, sampai harus mengalami suatu kecelakaan. Akhirnya nggak bisa. Oke. SMA yang semula direncanakan, diinginkan adalah masuk ke sekolah tentara, ternyata nggak bisa. Ke sekolah biasa. Tujuannya apa? Masuk di IPA, nanti bisa jadi tentara juga. Ketika kelas 1, kelas 2, belajar semaksimal mungkin tentang pelajaran yang berkaitan dengan IPA. Tapi apa yang terjadi? Ada satu mata pelajaran yang membuat terganjal, tidak bisa masuk ke kelas IPA. Nilai yang diminta itu adalah 7 supaya bisa masuk IPA. Sedangkan nilai saya 6,99. Di kelas lain yang nilainya 6,8, 6,6 bisa masuk ke kelas IPA. Tetapi saya yang 6,9 tidak bisa masuk ke IPA. Ketika tanya ke wali kelas, ya itu yang terbaik. Ketika di SMA ini tidak bisa masuk ke tentara, kuliah ambil jurusan yang ternyata juga membuat pusing. Bisa enggak ini jadi tentara? Akhirnya ada peluang, kamu silahkan masuk ke pendidikan agama nanti jadi tentara. Ternyata pada akhirnya tetap tidak jadi tentara sampai sekarang. Ternyata malah jadi apa namanya, menjadi guru. Sesuatu hal yang tidak diduga, tidak dikira oleh saya sendiri maupun orang-orang di sekitar saya. Yang diinginkan ternyata bukan yang terbaik. Tetapi yang diberikan oleh Tuhan itu pasti yang terbaik. Apa yang saya butuhkan. Kalau saya jadi tentara mungkin kondisi diri saya nggak kuat. Fisik saya tidak sebaik orang lain. Meskipun sudah melatih, berlatih, berlebihan. Nah, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu guru,
anak-anak teman-teman sekalian, dalam teks kitab suci, dalam Injil, kita banyak menemukan bagaimana Tuhan berusaha memperkenalkan dirinya kepada kita, menunjukkan kasih dan kuasanya kepada kita semua. Nah, kita sebagai manusia yang sudah diciptakan oleh Tuhan, tentunya punya tanggung jawab di dunia ini. Kita punya tugas masing-masing. Bagaimana kita bisa mengerjakan tugas kita kalau kita tidak pernah tahu, tidak pernah kenal dengan yang memberikan tugas kepada kita. Sekalipun ini ya, kita memang berusaha beberapa tahun terakhir itu selalu disampaikan fides et ratio. Apa itu fides et ratio? Beriman dan juga menggunakan logika. Kita percaya kepada Tuhan, memahami tentang kuasa Tuhan, tetapi juga tetap berpikir secara logis. Akan tetapi, ada satu hal yang menarik bagi kita, bisakah kita ini sungguh-sungguh memahami Allah? Bisakah kita ini mengerti tentang Allah? Ini pertanyaan untuk kita semua, ya. Setelah ini, kalau ada yang mau sharing, mau bercerita, berbagi, dipersilahkan ya. Jadi kita yang semula tidak mengenal Tuhan, tidak tahu tentang kuasa Tuhan, menjadi kenal tentang Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita, melalui ajaran agama, dan juga melalui pengalaman hidup kita, berproses dan mengasah diri kita untuk semakin kenal dengan Tuhan. Tapi bisakah kita ini sungguh-sungguh memahami Tuhan? Bisakah kita ini sungguh-sungguh mengerti Tuhan di dalam diri kita? Silahkan teman-teman atau Bapak Ibu guru sekalian yang mau berbagi tentang pertanyaan tadi, mau menjawab. Bisakah kita ini benar-benar memahami Tuhan? Bisakah kita ini sungguh-sungguh mengerti tentang Tuhan? Saya yakin, saya percaya, meskipun di sini saya yang mengisi ya, itu mendapatkan kepercayaan untuk mengisi bukan berarti saya ini yang paling pandai. Di sini ada Bapak Ibu guru yang tentunya memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak dibandingkan saya.
ada Pak Nike, ada Ibu Susi, ada Bu Era, dan Bapak Ibu guru yang lain ya, yang maaf di layar saya tidak terlihat. Oke, saya ulangi lagi ya, pertanyaan untuk kita semua ini. Bisakah kita sungguh-sungguh memahami Allah? Bisakah kita sungguh-sungguh mengerti Allah? Ini pertanyaan untuk kita semua. Halo. Ya, halo Ibu. Iya. Izin Bapak, ini biar memancing anak-anak yang lain untuk bicara atau menjawab, J. Mohon maaf, ini saya Bu Yaya masih di perjalanan, ini dijemput suami. Ya, Ibu, tidak apa-apa. Ya. Maaf juga tadi saya gabungnya telat ya, sehingga mungkin belum mengikuti dari awal apa yang disampaikan Pak Anggoro. Cuma tadi kalau ini sekedar berbagi aja ya tentang kekuasaan Tuhan. Bisakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Menurut saya bisa dan sangat bisa gitu ya. Jadi pengenalan akan Tuhan itu kalau saya pribadi saya dapat dari sejauh mana saya berinteraksi dengan Tuhan. Ya, misalnya kayak saya dengan murid-murid ataupun murid-murid dengan saya. Bisakah mereka mengenal guru atau guru mengenal murid? Nah, dulu waktu belum PTM, waktu kebetulan saya juga nggak ngajar kelas 10, saya sama sekali nggak kenal dengan kelas 10 gitu ya. Tapi ketika udah PTM, kemudian juga udah ketemu beberapa kali. Oh, saya mulai mengenal mereka. Dan dari pengenalan yang semakin intens gitu ya, semakin sering ketemu, maka saya semakin mengenal mereka. Begitu juga dengan Tuhan gitu ya. Semakin sering saya berinteraksi dengan Tuhan, caranya gimana berinteraksi dengan Tuhan? Ya, menyediakan waktu untuk bersama dengan Tuhan. Misalnya kita pagi hari sebelum beraktivitas, kita menyediakan waktu untuk berdoa, menyediakan waktu untuk membaca renungan. Nah, itu salah satu cara untuk berinteraksi dan mengenal Tuhan. Kemudian, kalau secara aplikasinya, bisakah saya mengenal Tuhan, mengenal kekuasaan Tuhan di dalam kehidupan saya? Sangat bisa ya, karena ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, kita meyakini tidak ada satu hal pun yang terjadi pada kita, seperti tadi yang Pak Anggoro sudah bagikan, kalau saya nggak salah dengar ya, gimana pada akhirnya Tuhan bahwa menjadi seorang guru, kan bagian dari
rancangan Tuhan yang terbaik untuk Pak Anggoro. Nah, saya juga percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik untuk anak-anak semua, juga untuk saya secara pribadi. Sehingga dalam keseharian saya menikmati bahwa Tuhan itu selalu menjadi ini ya, center, menjadi pusat di dalam kehidupan saya ya. Misalnya ketika kita bekerja mungkin juga ada satu waktu mungkin ada apa ya istilahnya berat mungkin di keluarga, mungkin Tuhan izinkan misalnya saya beberapa waktu kemarin suami saya juga sakit yang lumayan parah seperti itu. Nah, bagaimana dalam keadaan seperti itu pengenalan saya akan Tuhan, bahwa Tuhan itu mengasihi saya, bahwa Tuhan itu maha kuasa, itu sangat menolong saya gitu ya. Ketika menjalani kehidupan ini tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, karena punya pengenalan yang benar, punya pengenalan yang sungguh-sungguh bahwa saya punya Tuhan yang hidup, saya punya Tuhan yang mengasihi saya punya Tuhan yang maha kuasa. Seperti itu Bapak. Jadi ya itu sedikit yang saya bisa sharekan kepada Bapak, juga kepada Bapak Ibu guru yang lain, juga kepada anak-anakku semua bahwa pengenalan akan Tuhan itu bisa kita lakukan. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih Ibu Yaya. Sharing yang begitu luar biasa yang dapat meneguhkan kita semua ya. Bahwa kita bisa mengenal dan sangat bisa, pasti bisa untuk mengenal Tuhan. Meskipun mungkin tiap orang akan berbeda caranya ketika proses mengenal Tuhan, semakin mengerti tentang Tuhan. Yuk, dari Ibu sudah ada, mungkin dari Bapak atau anak. Ini Bapak yang ada di sini hanya saya, Pak Nehe, Pak Pak Yu. Yu. Pak Yu. Pak Yu, adakah Pak Yu di sana? Ada Pak, ada. Nanti dari Ibu sudah, satu Bapak, kemudian satu atau dua siswa ya, bisa berbagi. Kok sepertinya tidak ada Pak ini, Pak Yu-nya ini. Sebentar Pak, saya carinya Pak Yu Pak. Oke, sambil menunggu Pak Yu, mungkin ada teman-teman dari siswa kelas 10, 11, 12 yang mau berbagi tentang pengalaman. Bisakah kita mengenal Tuhan? Menurut kalian bagaimana? Mungkin bercerita seperti Bu Yaya tadi. Bagaimana proses mengenal Tuhan di dalam hidup kalian? Kita saling berbagi, saling menguatkan ya. Pak Suryo ada Pak, Pak Suryo Pak. Pak Surya. Di manakah Pak Surya? Karena di tempat saya tidak terlihat. Oke, Pak Surya. Namanya Bu Era di sini. Moga Pak Surya, Pak. Mohon maaf, ini saya bantu anak-anak di belakang pakai akunnya Bu Era nggih. Tidak apa-apa. Moga Pak silakan untuk berbagi. Oke, monggo pertanyaan yang lebih singkatnya seperti apa Pak Anggoro? Tadi nyimaknya sepatah-sepatah. Bisakah kita sungguh-sungguh mengenal Allah?
Bisakah kita sungguh-sungguh mengerti tentang Tuhan Allah kita? Oke. Dan mungkin Pak Surya bisa bercerita proses bagaimana Pak Surya bisa mengenal Tuhan Allah dalam hidup. Mungkin saya cerita yang agak dramatis sedikit ya. Silakan. Jadi pada saat itu saya ada di istilahnya rumah yang di area rumah itu di lingkungannya kurang kondusif, Bapak. Nah, pada saat kurang kondusif itu pergumulan kami ingin pindah rumah saat itu. Nah pada saat ingin pindah rumah, banyak gunjingan-gunjingan yang istilahnya membuat kami itu tidak nyaman di sana. Sampai suatu ketika kami itu mau berangkat ke pas Lebaran, liburan itu kan mesti kumpul keluarga, ya Pak. Ya. Nah pada saat itu ya sudah kami berangkat. Kami dikabari bahwa rumah kami kemalingan saat itu, Pak. Nah pada sebelumnya sudah dibuat suasana tidak kondusif di lingkungan. Banyak rasa-rasan seperti itu, ditambah lagi seperti tadi. Akhirnya saya sama istri dikasih masukan sama teman-teman yang istilahnya ada pendeta, ada majelis saat itu. Nah, ngasih masukannya, aja doa setiap malam doa, minta istilahnya dalam tanda kutip renungan atau saat teduh dengan Tuhan. Nah, setelah jalan seminggu lebih itu pada saat sebelumnya kan yang dirasakan kan nggak enak sama sekali ya. Terus habis itu tetangga kayak ini nyalah malahan seperti itu. Tetapi akhirnya setelah seminggu berjalan, setelah doa malam ya sekitar jam 12 malam saat itu, malah semakin lama hati itu semakin tenang, Pak. Ada kekuatan baru dari Tuhan supaya kami itu bertahan di situ, bertahan dan buktikan bahwa cibiran-cibiran ataupun apapun itu tidak tidak benar. Seiring berjalannya waktu, berapa tahun berikutnya, malah orang yang sering dalam tanda kutip namanya obor belara itu ya Pak ya, memfitnah dan sebagainya, malah ketangkap polisi pada hari itu Pak. Itu tetangga kami sendiri. Itu sukanya memang mencibir-cibir, membuat dalam tanda kutip kami tidak kerasan dan sebagainya. Nah malah setelah itu kami sudah terbukti, ini toh penyebabnya kenapa kok tetangga-tetangga seperti itu. Setelah itu ketangkap polisi, jadi tetangga-tetangga malah jadi responnya baik sama kami gitu Pak. Itu Pak Anggoro, pengalamannya agak dramatisir ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Surya atas sharingnya. Masih ada sedikit waktu untuk satu atau dua anak yang bersedia untuk berbagi cerita. Atau cukup menjawab pertanyaan, bisa nggak kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Di tempat saya ini camp-nya banyak yang mati, hingga saya tidak tahu ini anak-anak ini apakah ada di sana atau tidak. Tapi saya percaya bahwa kalian anak yang luar biasa pasti ada di sana ya. Oke, kalau begitu saya minta satu anak dari panitia saja yang berbagi ya sekarang ini. Atalia. Tenang. Kita berbagi di sini untuk saling menguatkan. Menurut Atalia, bisa nggak sih kita ini benar-benar mengenal Tuhan dan bagaimana proses Atalia bisa mengenal Tuhan? Bisa, Pak.
Sebentar. Cara saya dengan membaca kitab suci setiap hari dan kadang merenungkan firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan pada kita, dan berdoa, dan tidak cukup berdoa tetapi harus berusaha. Ada tambahan lagi? Oke, baik. Ya, jadi kita bisa mengenal Tuhan, sangat bisa. Kita memahami Tuhan, nah, kalau kita mengenal Tuhan, bisa. Tapi kalau untuk memahami Tuhan, ini yang butuh proses. Untuk bisa memahami Tuhan, ini yang butuh proses. Sebagai penutup, ya, sebagai penutup ada satu cerita ini dari seorang pujangga gereja, Santo Agustinus. Dia penulis yang begitu luar biasa. Dia menulis banyak hal tentang Tuhan. Dan suatu hari, Santo Agustinus ini berjalan-jalan di tepi pantai. Dan dia melihat seorang anak kecil yang sedang bermain di pantai. Dengan asiknya, dia kemudian melihat dan bertanya, apa yang kamu lakukan, nak? Anak tadi menjawab, aku sedang memindahkan air laut ke dalam kolamku ini. Dan Santo Agustinus tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, mana mungkin, bagaimana mungkin laut yang begitu luas itu bisa kamu pindahkan ke dalam kolam pasirmu yang begitu kecil. Dan si anak tadi juga menjawab, sama seperti yang engkau lakukan. Bagaimana engkau bisa mengerti Tuhan yang begitu maha kuasa, yang begitu besar, ke dalam pikiranmu yang begitu kecil. Dan sejak saat itulah Santo Agustinus mulai tersadar dan dikatakan mulai berhenti untuk menulis buku tentang Tuhan dan lebih mengarahkan diri untuk mengenal Tuhan di dalam dirinya melalui hidup sehari-hari. Mengenal Tuhan, ya kita bisa menggunakan akal budi kita. Tetapi untuk memahami Tuhan, yang kita gunakan adalah bukan otak kita, tetapi hati dan iman. Semoga berkat Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kita untuk bisa semakin kenal dengan Tuhan, memahami Tuhan, dan mampu membagikannya kepada setiap orang sehingga orang di sekitar kita semua juga menjadi semakin mengenal Tuhan dan dapat memahami Tuhan di dalam hidup. Maka mari kita akhiri kegiatan pelajar hari ini dengan berdoa, mohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Betapa besar kuasa-Mu, betapa besar kasih-Mu kepada kami semua. Karena betapa besarnya, terkadang kami sulit untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Maka ya Bapa, kami mohon curahkanlah Roh-Mu ke dalam hati kami, agar kami dapat semakin mengenal Engkau, memahami Engkau di dalam hidup kami,
dan mampu untuk membagikannya kepada orang lain, sehingga setiap orang juga akhirnya dapat semakin mengenal. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan lanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkati kami semua agar apa yang kami lakukan, kami perbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Akhirnya ya Bapak, doa yang kami serahkan kepadamu dengan peran Kristus, Tuhan kami. Amin. Oke, terima kasih teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam acara hari ini. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada host, kepada moderator, Mbak Seva. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya kembalikan kepada Mbak Seva. Baik, terima kasih Pak Anggoro. Sebelum ditutup acaranya, kita ada sesi dokumentasi. Teman-teman dan Bapak Ibu guru boleh on cam. Maaf anak-anak, dimohon semuanya on cam ya. Kita mau ambil dokumentasi untuk kita foto sebelum kita tutup siraman rohani Nasrani ini. Oke? On cam siapa yang Mas? Semuanya ya. Cuma on cam dulu. Bapak Ibu juga saya mohon untuk bisa on cam. Nah, gini yo iso kafe lo ya. Ayo bagus-bagus. Oke, silahkan saya serahkan ke moderator. Mulai prinsipnya ya. Mulai dari sekarang kasih apa-apa. Saya kasih aba-aba. Silahkan gaya formal atau mau bergaya boleh ya. 1, 2, 3. Kasih paste di WA. Slide 2, Bu. Satu benar Bu. Nanti lagi biar disalin. Yang di slide 2 gantian. Tadi udah di copy di WA. Udah dipaste di WA. Belum nanti. Oh, nggak bisa Mbak. Harus satu-satu. Harus satu-satu. Iya. Belum itu ya? Belum login WA ya? Oh, belum. Tunggu sebentar ya teman-teman. Oh, di sini. Di folder sini. Sebentar, saya mau login ke WA dulu. Oh iya. Dipaste di Word aja bisa kok. WhatsApp web. Bener ya Bu Era ya. Ternyata Genio ya iso on cam ya toh. Nek meh foto do on cam. Anak-anak itu loh. Betul, Pak. Dan ternyata sudah siap untuk on cam sebenarnya. Buktinya Iya loh. tuh cantik-cantik, ganteng-ganteng, Iya loh. rapi. Bu Susi, Bu Yaya sudah on cam, Bu Era dari tadi ya toh. Mungkin tadi dandan dulu ya. Anak-anak ya. Ya. Tunggu ya. Ya, ini penggantinya tadi ya, mungkin ya tidak on cam, sekarang on cam, jadi tunggu dulu. Ya. Tapi menarik ya Bu Era apa yang disampaikan Pak Anggoro tadi. Iya, sangat Ya, menarik. artinya pengenalan akan Tuhan juga melalui seperti ini juga. Saya bayangin seperti Iya. arang yang berkumpul, dia akan membara bersama. Ketika arang tidak berkumpul bersama, walaupun menyala, dia akan gampang mati. Ya, betul. Nah, mari kita seperti ini, harus kita nyalakan bersama supaya membara dan lebih panas.
Iya. Gitu. Mungkin itu analogi saya sih. Ya. Betul Pak Anggur ya? Sip, Pak. Tapi jangan panas-panas, Pak. Siap. Gimana on cam-nya? Sebentar, ini masih ada kendala. Sudah, oh sudah siap. Oke. Silakan moderator. Ya, Saya kasih Boleh pakai gaya ya. 1, 2, 3. Ini saya nggak bisa ya. Masalah Tuduhanku. masalahnya kita nggak tahu slide kita yang keberapa di sini. Iya betul. Saya juga. 1, 2, 3. Sudah? Sudah? Oh sudah. Pokoknya senyum terus gitu aja ya. Jadi sekali cekrik itu sudah siap gitu aja. Oke, silahkan moderator, saya serahkan ke Anda. Vera. Ini acaranya mau dimulai kan? Karena baru on cam semua. Oh iya, berarti kita mulai saja sekarang ya. Pak Anggoro bisa dimulai. Tadi masih itu pendahuluan ya. Masih pemanas. Iya, belum. Oke, saya tahu, Bu Moderator. Besok kalau kita memulai, kita foto dulu bersama. Foto di awal sesi, di tengah sesi, sama di akhir sesi. Iya. 3 sesi, oke? Dan mendadak, Pak. Mendadak, jangan direncanakan. Yang tidak on cam langsung kita keluarkan. On cam dulu semuanya, kita mau dokumentasi ya, track, saatnya dimulai. Ini Pak Yu datang. Sini Pak Yu. Oh. Ayo sharing. Siraman Ini Pak Yu rohani datang. ini spesial ya, jadi tambah waktu sedikit. Foto dulu. Oh ya, Pak Yu. Foto lagi ya, moderator. Pak Yu belum ada tadi. Ya. 1, 2, 3. Sudah. Ragu. Nggak kerasa ya? Pokoknya senyum terus aja ya. Dicari, Pak. Siapa yang gitu terus lah. Sudah belum moderator? Garing. Sudah. Oh sudah. Sudah belum? Sudah ya? Dianggap sudah, Bu. Ya sudah. Ya silakan. Karena kita sudah di penghujung acara, terima kasih sudah bergabung dan berpartisipasi. Selamat siang, Tuhan memberkati. Selamat siang semua. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang Terima kasih Pak semuanya. Anggoro. Tuhan memberkati ya. Siang. Tetap semangat ya. Masuk siang Mbak Era. Bu Era. Bye bye. Bapak Ibu dan teman-teman, saya izin live ya. Ibu. Sebentar, ini ada. Jangan dulu. Yang host nggak boleh kan? Ini ada briefing dari Pak Nihi mungkin. Pak Nihi dijadikan host sekarang. Silakan. Partisipan. Pak Nihi jadikan host. Oke, host. Ya, make host. Sip. Wajahku tadi gede banget. Oke. Monggo Pak Nihi yang host. Monggo Pak Nihi. Saya tutup ya. Koordinasi apa? Sebelah kok. Masih gitu.